Sebanyak 85 lapak bangunan liar dibongkar di sepanjang Jalan Tanjung Pura. Indramayu, Rajawalimedia.net, maraknya bangunan liar di atas saluran irigasi dan trotoar membuat pemerintah Kabupaten Indramayu turun untuk mengeksekusi dan menertibkan bangli tersebut. Seperti pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024, sedikitnya ada 85 lapak yang berdiri di atas saluran dan trotoar di kawasan Tanjung Pura, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu mulai dirobohkan. Para pemiliknya dengan secara mandiri, membongkar lapak dagangannya yang sudah digunakan bertahun-tahun itu. Dengan berat hati, salah satu pedagang yang bernama Warsini, grosiran kelapa muda mengaku rela jika terkena penggusuran, namun, perempuan usia 38 tahun itu meminta kebijakan pemerintah agar memberikan solusi seperti tempat relokasi. Ya memang sudah dikasih tahu sih, sebenarnya sudah dikasih tahu. Cuma bagi kita yang punya duit bisa ngontrak tapi yang nggak punya ya kasihan kan, kata Warsini saat membongkar lapaknya. Warsini mengaku, salah satu lapaknya yang terbuat dari baja ringan itu sudah difungsikan sejak 3 tahun lalu. Jatuh bangun selama berjualan sudah dialaminya. Bahkan ia pun harus kembali berusaha agar menjaga pelanggan kelak di tempat yang baru. Maaf ya, aturan tuh wayahnya pemilihan umum tuh apa nggak butuh sama rakyat kecil gitu ya? Jangan rakyat gede aja, kasihan sama orang pedagang kecil buat bayar bank, nafkah anak-anaknya. Ya boleh menggusur tapi yang tertib kasih jalan keluarnya, ucapnya. Ada relokasi cuma ya harus ngontrak. Sok saya minta kebijakannya aja, imbuh dia. Warsini mengaku terpaksa mendirikan lapak di atas saluran sungai dan trotoar itu karena sebelumnya ia menjadi korban penggusuran. Bahkan, ia rela mengeluarkan kocek tambahan 5 juta rupiah per tahun agar menambah area lapak. Digusur dari depan ia pindahan. Bangun lagi di sini, sebelahnya ngontrak sama yang punya RK rumah keluarga, Mas Lukman sebesar 5 juta rupiah per tahun, katanya. Terlihat dalam penertiban bangli, para pedagang dibantu sejumlah petugas dari Satpol PP, kepolisian hingga anggota TNI. Mereka menyebar di sejumlah titik untuk membersihkan sisa lapak yang tidak dirapikan oleh pemiliknya. Pertama tentunya hak masyarakat bersama. Jadi bangunan liar ini berdiri di area publik, area pejalan kaki, area bantaran sungai sehingga kita harapkan harapan masyarakat semua berusaha menciptakan Indramayu yang nyaman untuk semua. Pada waktunya nanti nyaman untuk jual beli dan tempat tinggal untuk masyarakat semua, kata Camat Indramayu, Indra Mulya di lokasi penertiban bangunan liar. Menurutnya, para pedagang itu bisa menjajaki jualannya di dalam pasar. Karena, sebagian dari mereka mayoritas sudah memiliki kios di dalam pasar baru Indramayu. Tidak hanya itu, pemerintah juga melihat adanya potensi bisnis terselubung di fenomena menjamurnya bangunan liar, sehingga, tak henti pemerintah memberikan imbauan dan sosialisasi agar para pedagang melaporkan praktik jual beli lapak. Mungkin, jual beli lapak kita sudah arahkan sudah sosialisasi agar mereka bisa melaporkan apabila memang ada praktik-praktik jual beli lapak dan lain sebagainya yang tentunya kontak kami penyelenggara pemerintahan Kabupaten Indramayu, jelasnya. Indra tidak menampik, Kecamatan Indramayu sebagai pusat pemerintahan sekaligus sentra ekonomi ini menjadi daya tarik bagi warga untuk berniaga, sehingga tak heran, sebagian dari mereka yang harus memotong hak orang lain seperti mendirikan bangunan di area publik. Sejauh ini, pemerintah sudah menertibkan bangunan liar di sejumlah titik, seperti di area Sport Center, Pekandangan sampai Teluk Agung, Gatsu hingga Samsu dan samping Wisma Haji. Itu yang menjadi sasaran prioritas kita tertibkan. Pemerintah Indramayu tetap memperhatikan ekonomi masyarakat tetap bergerak tetapi juga ada hak masyarakat lain yang harus kita pikirkan bersama, pungkasnya. Dari Indramayu untuk Indonesia, Widi, Redaksi. Dapat melaksanakan upaya penertiban area bangunan liar yang mendirikan bangunan di atas bantaran, di atas saluran, dan di atas area pejalan kaki yang juga merupakan hak warga masyarakat lainnya. Dan bersamaan juga memang tidak hanya penertiban, ini diawali memang kebutuhan untuk pencegahan banjir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena sudah sedimentasi yang sudah bertahun-tahun tertutup oleh bangunan liar. Hari ini kita laksanakan penertiban. Apa yang mendasari kegiatan ini? Yang pertama tentunya hak masyarakat bersama. Jadi bangunan liar ini berdiri di area publik, di
pejalan kaki, area bantaran kali juga, sehingga kita melaksanakan harapan masyarakat semuanya untuk berusaha menciptakan Indramayu yang nyaman untuk semua. Pada waktunya nanti nyaman untuk aktivitas jual beli, juga nyaman untuk beraktivitas bertempat tinggal masyarakat lain. Ada berapa pedagang Pak atau? Ini ada di 2 kelurahan, jumlah kurang lebih 85 bangunan liar di area Jalan Tanjung Pura. Apakah untuk alokasi selanjutnya? Induk yang di dalam, kios yang dapat ditempati oleh para pedagang sesuai komoditas tentunya. Kalau mereka berjualannya atau beraktivitas jual belinya bengkel dan lain-lain, tentunya tidak bisa kita akomodir. Tetapi ketika di pinggir jalan ada berjualan ayam potong, di pinggir jalan juga berjualan cabai dan lain sebagainya, itu tentunya kita alokasikan untuk bisa berjualan di lokasi pasar yang juga sebenarnya mereka memiliki kios di dalam. Pak, kalau kayak gini ada potensi punglinya sih Pak? Aktivitas Bayar kiosnya mungkin atau kita sudah arahkan di sosialisasi agar mereka bisa melaporkan apabila memang ada praktek-praktek jual beli lapak dan lain sebagainya yang tentunya di luar konteks kami penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Pak, kalau di Kecamatan Indramayu khususnya Pak, ada berapa titik Pak yang memang menjamur gitu untuk Ya. lapak apa? Untuk bangunan? kecamatan kita Indramayu, yang pertama kita sudah lakukan penertiban di area sport center, itu pun masih berkembang. Kemudian masih kita lanjutkan juga di area Pekandangan sampai dengan Desa Teluk Agung, sama di Bantaran. Kemudian berikutnya kita di area Gatsu juga sudah kita tertibkan. Kemudian di area Samsu, samping DPRD, dan area samping Wisma Haji, itu yang menjadi sasaran prioritas kita untuk ditertibkan. Masyarakat tidak, pimpinan daerah buat Indramayu tetap menjaga bagaimana ekonomi masyarakat dapat tetap bergerak. Tetapi juga ada hak masyarakat lain yang harus kita pikirkan bersama. Pak, ke depan Pak, upaya apa aja nih nanti untuk mengantisipasi PKL menjamur lagi? Kita akan lakukan pengawasan yang lebih ketat. Ini terjadi karena sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari kisaran 10 tahun. Mereka berdiri dengan nyaman tanpa ada teguran, sehingga mereka akhirnya membangun permanen walaupun diawali dari terpal dan lain sebagainya, tetapi akhirnya mengganti baja ringan dengan bahan bangunan GRC dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita tetap jaga area ini steril, nyaman untuk area jual beli, tapi nyaman juga masyarakat dapat menikmati berkunjung ke pasar daerah secara nyaman. Pak, itu munculnya faktornya apa Pak sehingga banyak yang lapak liar atau bangunan liar? Apakah memang di sini pusat perekonomian? Ini memang pusat ekonomi. Ini ada pasar daerah. Ini juga kita lanjutkan oleh pimpinan daerah 2024, lanjutkan pembangunan pasar daerah Indramayu. Ya kan, tetapi ada karakter masyarakat juga yang tidak bisa kita elakkan. Ingin mendapatkan spot jual beli yang langsung di pinggir jalan, walaupun itu akhirnya tanah negara yang dijadikan tempat berjualan.